dari segi manfaat dan ibadahnya. Nah, ini karena kita sesuai channel ini ya, nggak ngomongin duitnya ya, nggak ngomongin dari mana duitnya apanya gitu ya. Tapi manfaatnya ngaruh nggak Riz gitu dengan sebegitu megahnya, dengan soal kekusyuan Riz. Ah gitu. Waktu bikin Ka'bah mahal gak sih Nabi Ibrahim? Riz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat, Riz? Alhamdulillah. Gak usah ngomongin bola ya. Take pertama ngomongin bola gagal. Sekarang yang kedua aja. Langsung aja. Apa kita ngomong apa aja? Ngomongin masjid 1 triliun. 1 triliun. Banyak loh, Jar, 1 triliun, Jar. Banyak ya. Kalau beliin kerupuk kalau kita jadi kecil dulu. Ini buat itu ya, buat ngubur orang sekampung pakai kerupuk. Gila, ini masjid keren banget, Riz. Keren ya. Keren banget, Riz. Desainnya ya. Gue belum pernah lah gue lihat itu. Terakhir kan masjid di Semarang tuh ya. Persis kayak di Madinah itu loh. Apa namanya? Payung bisa buka tutup gitu kan. Kalau panas lo apa namanya? Ketutup sendiri. Buka. Kalau hujan sih masih tembus-tembus sedikit lah antar payung. Tapi kalau untuk panas tuh ngaruh banget. Semarang kan panas. Tiba-tiba peresmian Masjid Ridwan Kamil. Ini gila ini. Itu gue seneng banget, Riz. Hari berikutnya mulai kritikan lah. Masuk kepala masukan dari netizen, masukan dari sebelah kiri kanan kan. Loh, kok masjid sampai 1 triliun gitu. Kok perasaan orang masih antri bansos kan? Iya. Ini enggak, orang masih bencana sana sini gitu kan. Cianjur belum kelar itu kan masuk wilayah misalnya gitu ya. Tuayan itulah kritikan. Terus gue langsung sedang gue langsung yang drop itu 50% langsung. Karena lo bener juga ya. Apa namanya? Kita lagi susah bikin tiba-tiba ada masjid gitu. 1 triliun. Pantes nggak gitu. Gue jadi wah, iya ini. Gue sampai sama bini gue tuh, iya bagus ya, tapi kok jadinya gitu ada tapinya ya? Jadi ada tapinya. Terus gue langsung, Istiqlal bukannya dulu gila-gilaan tuh tahun 60-an atau tahun berapa itu? Ya, sekitar tahun itu belasan miliar. Tarpetnya dari Turki. Wah, ya jadi kan gila kan dulu kan gitu. Terus kalau soal ngomong membangun sesuatu dengan gede-gedean gitu ya, dengan duit yang miliaran, stadion dibangun juga segitu juga, lebih malah gitu, belasan triliun gitu kalau nggak salah. IKN gila lagi, ratusan triliun, 400 lebih triliun, itu kan lebih gawat lagi gitu. Nah ini oke lah dari segi itunya, tapi dari segi manfaat dan ibadahnya. Nah, ini karena kita sesuai channel ini ya, nggak ngomongin duitnya ya, nggak ngomongin dari mana duitnya apanya gitu ya. Tapi manfaatnya ngaruh nggak, Riz gitu dengan sebegitu megahnya, dengan soal kekusyuan, Riz. Ah gitu. Waktu bikin Ka'bah mahal gak sih Nabi Ibrahim? Atau zaman Nabi dipugar gitu, mahal gak sih gitu? Oke, kita mulai dari zaman dulu ya. Iya, zaman dulu lah. Gue minum ya, lu nggak ada di sini. Gue minum. Kan gue sebagai tuan rumah yang baik menyediakan buat tamunya. Gue puasa aja. Enggak. Puasa hari Minggu. Hari Minggu haram ya? Enggak juga. Nah, kita mulai dulu dari yang dulu. Nanti kita bahas yang terkait dengan masjid itu. Kalau zaman dulu sih atau tidak? Ada yang dulu nggak rela banget. Bismillah dulu, nggak rela banget kayaknya. Bismillah, mau makan dulu baru Bismillah. Oke, kalau dilihat dari zaman dulu, memang masjid di zaman Nabi itu bangunannya sesuai dengan bangunan yang ada di sekitarnya. Jadi bangunan di Madinah itu dulu dibuat dari apa? Dibuat dari
tanah liat, Iya. ikannya lumpur dan segala macam. Masjid Nabi juga gitu. Oh, jadi sesuaikan ya. Sesuaikan sama sekelilingnya supaya orang datang itu ya merasa homey aja. Dan Nabawi oke. itu dulu memang kecil, terus kemudian pinggirnya kan dari bangunannya itu dari lumpur ya, Iya. sama tanah liat gitu. Iya, tanah liat. Hmm. Heeh. Nah kemudian atapnya itu hanya ada di pinggir aja dari pelepah kurma. Jadi ini bangunan masjid. Oke. Nah, atapnya di sini aja nih, tengahnya nggak ada atapnya, bolong. Kenapa? Karena waktu itu belum ada teknologi, bukan negara teknologi, tapi teknologi Kubah itu sangat mahal. Tapi udah ada ya? Udah ada, tapi di Romawi, di Bizantium segala macam. Iya. Nah, ketika zamannya Umar bin Khattab, kemudian orang Islam itu ekspansi ke Persia, lalu kemudian ke Bizantium dan segala macam, mereka lihat, wah ada bangunan-bangunan kayak gini. Baru mereka tahu, oh bikin bangunan kayak gini. Nah, sejak saat itulah mulai tuh membangun masjid dengan mulai bermegah-megahan. Pakai duit negara? Iya, waktu itu pakai duit, bukan pakai duitnya waktu itu rata-rata dari duit sedekah. Oh, sedekah umat. Nah, ini ada yang menarik nih. Gue baru baca buku judulnya itu Sound Music and Architecture. Jadi suara, musik dan arsitektur dalam sejarah Islam. Menariknya adalah gini nih. Ini menarik nih. Menariknya adalah di Turki, ya kan ya. Di Turki di zamannya kekhalifahan Turki itu, nah masjid itu kan dibangun atas bukan pakai duit negara nih, tapi pakai duitnya pakai duit wakaf gitu. Kemudian orang berlomba-lomba bikin masjid bagus-bagusan. Nah akhirnya kerajaan menetapkan suatu peraturan, bangsawan yang rendah itu masjid boleh kubahnya cuma sekian. Oh, jadi strata rendah. Strata rendah nggak boleh bangun yang lebih tinggi dari yang lain. Di atasnya. Di atasnya. Kenapa jumlah kubah dibatasin? Karena zaman dulu itu kalau kubahnya banyak berarti luas. Karena kan nggak ada cor. Pakai kubah kan buat itu. Tapi strata rendah emang nggak ada duit. Ya? Ada duitnya. Ada duitnya. Karena duitnya kadang-kadang jauh lebih. Ini kan bukan masalah duitnya. Masalah strata ya? Strata ini apa namanya bangsawan. Bangsawan rendah. Darahnya bangsawan ya. Tapi rendah nggak boleh bangun lebih tinggi. Nanti jadi ada tingkat-tingkatan. Bikin masjid itu ada tingkat-tingkatan. Gede-gedenya itu gede-gedeannya itu ada tingkatannya. Nggak harus sekian kubahnya. Tamannya harus sekian luasnya. Gila diatur gitu. Diatur supaya apa? Supaya orang yang bawah nggak ngelebihin yang atas. Jadi kalau jangan nggak boleh tuh orang bawah ke masjid orang atas. Boleh. Cuma itu ingin menunjukkan bahwasanya orang bawah nggak boleh terlihat lebih dermawan daripada orang yang di atas. Ini di Turki ya pada waktu itu. Jadi diatur tuh sampai berapa orang qori yang ada di sana itu diatur. Kaur banget. Gimana sih sampai qori? Sampai qorinya. Qorinya berapa orang? Jadi qori jangan lebih hebat ketimbang qori yang itu ya, suaranya ya. Iya. Duitnya nggak boleh lebih mahal. Gila. Dulu baca dijelek-jelekin nggak boleh lebih bagus. Jadi orang membuat masjid dengan sangat keren gitu itu udah ada dari zaman dulu. Dan bahkan dulu itu dipakai sebagai alat untuk nunjukin seberapa kayanya gue. Oh, jadi ada pride ya. Akhirnya kan riak kan. Ada pride dari yang buat. Akhirnya ya itu dibatasin. Itu sejarahnya ya. Jadi kalau zaman Nabi sih memang sangat sederhana. Nah kita lihat kan Masjid Nabawi sekarang kan beda banget. Wah, Masjidil Haram aja. Itu AC-nya itu itu AC-nya mesin AC-nya itu bukan di Masjid Nabawi situ. Itu sekian belas kilometer dari Masjid Nabawi. Lo bayangin. Selangnya ke situ. Karena kalau dibuat di situ kan airnya panas kan. Taruh di padang pasir sana kan. Wah, gila. Dialirin ke situ. Nah, jadi memang udah teknologinya udah canggih, nggak tahu biayanya berapa. Jadi memang ada biaya besar untuk membuat masjid itu ada macam-macam. Ada memang yang karena diperlukan. Fungsi dengan fungsinya. Ada yang karena memang biar keren aja gitu.
Ada tuh ya, Ada yang gitu-gitunya ada ya. Gitu-gitunya ada. Terus, Memang tidak ada larangan untuk membuat masjid mewah, ya, ya kan ya. Yang penting kan sebetulnya adalah bagaimana masjid itu pertama adalah mencerminkan kan masyarakat sekitarnya. Jangan masjid itu menjadi benda asing. Artinya Oh, lo malah segan masuk situ. masuk segan gitu kan. Nah, bagaimana Kebagusannya terlalu bagus nih. bagaimana membuat masjid itu memang accessible, ya kan, membuat orang terasa nyaman gitu kan ya. Nah, yang hal berikutnya adalah ada yang menarik ini dari yang disampaikan oleh Gus Baha. Nah, videonya kan banyak tuh beredar tuh. Belum lihat ya. Belum lihat gua. Jadi dia mengatakan gini, ada tentang muhasabah, tentang mengevaluasi diri. Jadi mengevaluasi diri itu selama ini kan kalau mau tahun baru misalnya ada evaluasi, ada muhasabah. Muhasabah itu ngelihat amal kita banyak yang jelek atau banyak yang baik gitu ya. Nah, kalau menurut dia muhasabah itu atau mengevaluasi diri ya, itu tidak hanya untuk melihat amal-amal buruk kita, tapi juga mengaudit. Nah, ini setelah dia mengaudit, juga mengaudit amal-amal baik kita. Amal baik kita itu udah bener belum? Menarik nih. Mengaudit amal baik. Amal baik ya amal baik. Nah, ini menariknya dia perlu diaudit. Perlu diaudit kenapa? Karena dia gini. Misalnya sampean punya uang 2 miliar, ya kan ya. Terus kemudian kamu bikin masjid seharga 2 miliar. Nah, kamu perlu mengaudit atau nanti malaikat akan mengaudit, ya kan? Allah akan mengaudit. Masjid itu mestinya bisa dikerjakan dengan 1 miliar. Kenapa lo nggak 1 miliar aja dibangun? Masjid itu dibangun dengan 1 miliar, 1 miliarnya dikasih ke fakir miskin. Iya. Ya kan ya. Demikian juga misalnya haji, lo haji misalnya kan ya. Haji bagus nggak? Bagus dong, gitu kan ya. Rukun Islam gitu kan ya. Tapi haji kedua itu kan sudah sunnah. Oh iya. Nah, ketika lo haji kedua, ketiga, keempat, kelima, ke-13, ke-14, 15 gitu kan ya. Kalau sekarang nggak bisa ya, tapi kalau zaman dulu kan bisa. Nah, orang harus mengaudit. Gua haji itu lebih baik gua haji atau duitnya gua kasih ke orang yang membutuhkan. Umroh juga gitu dong. Umroh juga gitu. Apakah lebih baik gua umroh atau gua kasih itu untuk orang yang mau sekolah, orang yang mau masih kuliah, diperlukan di sekitar rumah kan? di sekitar rumah, keluarga dan segala macam. Jadi ada audit itu. Nggak mesti harus umroh jelek gitu kan ya. Nggak mesti harus ke sedekah itu jelek, enggak. Kita lihat aja skala prioritasnya. Nah, mungkin yang diributin sama netizen dan kemudian ditanggapin oleh Pak Ridwan Kamil itu adalah masing-masing punya prioritas yang berbeda, punya audit yang berbeda. Bagi beberapa orang mungkin lihat ya nggak perlu dong buat masjid segitu gedenya gitu kan ya. Bisa pakai duitnya mungkin separuh, misalnya bikin masjid 500 miliarnya lagi kita gunakan untuk kebutuhan yang lain, untuk pendidikan, untuk kesejahteraan dan segala macam. Mungkin niatnya begitu. Gua rasa dua-duanya niatnya bagus gitu kan ya. Kalau ibadahnya mah sama aja sih. Ibadahnya sama aja. Iya kan, maksud gua masjid mahal apa menjamin kita untuk khusyuk gitu. Kalau ada hasilnya lumayan Jar. Kalau iya benar. Dan nggak bau wudhu apa namanya? Toilet. Nah. Itu kan masjid itu sering kali gitu ya. Udah bagus tapi begitu lo masuk toilet baunya gitu. Kebersihannya gitu. Kebersihannya iya. Ya, atau ininya bau karpetnya gitu ya. Karena dia bilang lo kalau khusyuk aja, nggak peduli kiri kanan apa segala macem gitu. Ya, nah gua agak bohong gitu, maksud gua gitu loh. Pasti mempengaruhi. Karena pasti mempengaruhi. Pasti mempengaruhi. Misalnya kita sujud di karpet yang empuk sama di karpet yang udah bokau, udah bau atau apa dan segala macam. Pasti mempengaruhi, ya kan ya. Tapi gue mau mention di sini dua hal, Jar. Pertama adalah kenyamanan itu tidak selalu berbanding lurus dengan kemewahan. Nah, oke. Beberapa kali ada Aga Khan Award namanya. Aga Khan Award itu adalah award untuk arsitektur, anugerah untuk arsitektur Islam atau arsitektur yang berdampak kepada umat Islam. Ada pesantren, ada kuburan, ada segala macam. Ada masjid. Salah satu yang juara di beberapa tahun yang lalu itu adalah masjid di Bangladesh. Masjidnya pakai batu bata. Daerah panas nih ya? Daerah panas gitu kan ya.
pakai batu bata. Masjid itu dibuat oleh seorang cucu yang dapat warisan dari neneknya. Neneknya bilang, gue mau wakafin duit ini buat bangun masjid. Tapi duitnya kurang kan, kalau mau buat bangun masjid mewah. Akhirnya dia bangun masjid yang dengan struktur yang bagus sehingga masjid itu nyaman. Fungsi ya? Fungsi. Kemudian pada akhirnya bagaimana membuat Fungsi dan arsitekturnya, arsitek desainnya. itu sejalan lah ya. Sama kayak masjid di tempat kita ini kan, Iya, iya, nggak ada tembok tinggi AC-nya, lah. tapi kemudian nggak panas. Nggak panas. Karena bukannya mewah nggak boleh, tapi mungkin ada cara lain yang lebih murah. Kemudian pertama adalah menentukan desainnya dulu, niatnya mau seperti apa. Nggak harus mewah. Bahwasanya nyaman, iya. Bahwasanya nyaman itu kadang-kadang memakan kos, Iya. Nah, gitu kan ya. Yang penting itu nyaman dulu, nyaman, bersih dan segala macam. Nah, kemudian yang kedua adalah orientasi dalam beramal. Banyak orang berpunya pasti kemudian gue bikin masjid deh. Karena pahalanya itu orang yang membangun masjid di dunia akan dibangunkan oleh Allah di surga. Betul, surga. Itu janji Allah tuh ya. Janjinya begitu. Nah, hal yang sama itu juga pernah terjadi ketika tahun 80-an 90-an itu banyak orang kaya Saudi, orang kaya dari Teluk, gitu kan ya, datang ke Indonesia mau mendirikan masjid. Iya, betul. Mereka mendatangi banyak lembaga, di antaranya lembaga namanya Dewan Dakwah. Iya, benar. Nah, kemudian gue mau bangun masjid. Iya, kasih proposal. Bukan proposal. Dia bawa duit. Gue mau bangun masjid. Iya. Gue mau bangun masjid segala macem. Akhirnya kata Pak Nasir waktu itu bekas Perdana Menteri yang kemudian jadi itu, kok semua orang bangun masjid? Yang memakmurkan masjid siapa? Oh iya. Akhirnya waktu itu udah deh, bisa nggak kalau sebagian, oke, kalau mau bangun masjid tetap kekeh bangun masjid, oke. Iya. Tapi sebagian boleh nggak duitnya itu dipakai untuk kebutuhan yang lain, untuk pendidikan, Iya, untuk iya, dakwah, menarik. untuk Menarik. kesejahteraan orang-orang di sekitar masjid itu. Jadi jangan semua ditaruh di masjid. Akhirnya ya setuju. Nah, karena pada waktu itu gua rasa juga begitu. Artinya kalau hal yang lain sudah dilakukan, kemudian dia mau bangun masjid, ya oke lah, gitu kan ya. Coba lihat prioritasnya dulu. Tidak semua hal itu harus, dan jangan khawatir nggak dapat rumah di surga gara-gara nggak bangun masjid. Ya. Kalau kita mensedekahkan untuk hal yang lain yang lebih penting. Jadi jangan dibalik logikanya ya. Lu Kalau- nggak dapat rumah Di surga, iya. kalau nggak bangun masjid, itu enggak. jangan dibalik ya. Jangan. Iya. Pasti dapet. Iya. Kalau misalnya, waduh, gue nggak mau bangun, semua orang bangun masjid, saya nggak mau bangun masjid deh. Saya mau bangunnya Justru yang penting sekolah, memakmurkannya ya. gitu kan ya. Justru yang penting memakmurkannya ya. Memakmurkannya, membuat masjid itu lebih nyaman buat semua Kadang orang. ada beberapa masjid tuh kosong gitu ya, meskipun kosong, giliran jemaah dikit, acara di masjidnya juga jarang gitu kan ya. Jadinya gede tapi kegiatan sedikit, Kosong. jemaahnya sedikit kan, ini juga kan apa namanya? Mubazir. Malah udah mahal gitu kan. Nah, yang penting banyak kegiatan, sebetulnya bukan banyak kegiatan, banyak memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar. Oke, waktu di Mesir itu gue lihat masjid-masjid di sana itu fungsinya keren. Dalam artian gini, di setiap masjid itu mesti ada klinik gratis. Berobat. Ada dokternya. Gitu Wah, kan ya. menarik nih. Masukkan, Kang. Setelah itu ada klub bermain anak-anak, main bola, main iya. pingpong, Iya, main iya, apapun, itu ada, gitu kan ya. Kids Club-nya ya. Kids clubnya ada, nggak harus serius ngaji gitu, enggak. Enggak, iya. Kan Kadang-kadang- dia pelataran, bukan di dalam masjid. Dalam masjid. Oke. Nah, kadang-kadang juga mainnya di sebelah masjid gitu Iya. ya. Tapi pokoknya mereka punya klub, Iya. klub bola, klub ini. Menarik. Nah, sehingga masjid itu bukan hanya menjadi pusat ibadah, tapi pusat kehidupan. Oh, ini cakep. Ibu-ibu ngapain di situ gitu kan, Iya tuh, agendanya nggak hanya ngaji gitu loh, nggak hanya ngaji. Jadi biar BEP gitu loh, Riz. 1 triliunnya. Oh, iya. Ya, maksud gua gitu loh. 1 triliun kalau nggak diramein, kalau nggak apa, Iya. itu akan Iya. keinget terus lah sama Nah, ini juga untuk netizen itu. untuk masjid-masjid juga di perumahan-perumahan atau masjid-masjid di kampung-kampung Iya. gitu ya. Sebisa mungkin juga memfungsikan masjid bukan hanya sebagai tempat ibadah. Karena ibadah itu luas kan. Iya, benar. Ibadah itu bukan cuma sholat gitu. Nah, ibadah itu yang lainnya. Wah, nanti masjid jadi
rame dong. Ya nggak apa-apa. Anak-anak datang ke situ mau main pingpong, wah berisik dong. Ya nggak apa-apa. Iya, yang sering tuh anak-anak, Riz. Anak-anak kalau berisik dimarahin. Gue juga waktu kecil gitu. Akhirnya orang Males. akhirnya anak-anak itu males datang ke masjid. Kenapa? Gue datang ke masjid dimarahin terus. Nah, seharusnya memang masjid itu harus lebih ramah anak. Lebih ramah anak itu dalam artian anak-anak ya diperingatkan, bukan dikasih tahu kalau berisik, tapi nggak usah dimarahin. Mereka memang Kalau yang di masjid ini ramah lansia katanya. oh, ramah lansia, mungkin di mana-mana tempat duduknya, apa segala macam. Nah, yang kemarin juga gue dapat video dari adik gue, dia pengurus masjid di Bangil di kampung ya. Dia bikin apa ya? Persami di masjid. Oh, Camping. udah kayak itu ya. Camping di masjid, terus main game apa namanya lomba-lomba dan segala macam. Menarik tuh. Ya, lomba-lombanya ya bukan lomba ngaji, bukan lomba adzan, ya lomba-lomba main lempar bola apa segala macam. Itu Wah, iya, cakep itu. anak-anak jadi akhirnya wah seneng gitu di masjid bikin itu. Nah kayak gitu-gitu itu harusnya duit juga habis di situ. Artinya Iya. Jangan hanya bangga ketika hari Jumat ngumumin kas masjid 28 juta gitu kan. Wah, iya. Itu berarti masjidnya nggak ngapa-ngapain. Kegiatannya nggak ada. Nggak ada kegiatannya. nggak ada. Duit tambah mulu. Gitu kan ya. Nah seharusnya memang duit tuh kalau bisa ya nggak terlalu banyak dikas ya, ada lah buat siap-siap buat apa. Cuma kalau bisa memang kita bikin kegiatan yang macam-macam. Dan kegiatannya jangan dipersempit hanya kegiatan-kegiatan pengajian. Menurut gue menarik tuh. Apa masjid Semuanya. itu bukan hanya tempat ibadah ya. Jadi, Riz, sebaiknya tuh gimana, Riz? Ya, Menyikapi ini, Riz. menyikapi ini. Menyikapi lagi lagi ramenya apa tetap menghujat Ya menurut gue sih mesti atau diam aja atau ya syukuri apa yang ada ya kayak lagunya dan masif gitu. Pertama adalah mungkin menurut gue sih kita harus objektif ya. Kita lihat aja bahwasanya oke, ini udah kejadian. Kemudian kita boleh kasih masukan, kasih kritik kalau perlu ya untuk hal-hal yang sebetulnya prioritasnya mungkin nggak sampai di situ. Artinya oke, bangun masjid mungkin diperlukan gitu kan ya di daerah situ. Oke, tapi kita audit seperti kata Gus Baha tadi itu, kita audit. Dalam artian auditnya adalah emang perlu 1 triliun untuk itu atau kita bisa hanya dengan 500 miliar atau bisa tapi kan 600 udah miliar. jadi, udah kejadian ini. Nah, ketika udah kejadian berarti kita menjadikan masjid itu sebagai kita mungkin bisa menyarankan bagaimana membuat masjid itu tidak hanya menjadi pusat ibadah tapi juga pusat komunitas. Iya. Dalam artian Ini yang gue bilang tadi BEP dari tanda kutip. BEP ya. Dari tanda kutip gitu ya. Break even point pahala ya. Break even pahala. Betul. Break even pahalanya BEP-nya. Jadi emang harus BEP nih udah keluar 1 triliun. Lo kalau bisa balik modal bahkan untung gitu. Ya. Nah. Jadi apa balik modalnya pahala ya. Pahala. Jadi memang harus diisi dengan yang lu bilang tadi tuh usul lu cakep banget itu. Jadi buat pusat anak gitu ya. Buat pusat bermain gitu, terus bikin event atau kegiatan-kegiatan buat anak yang nggak melulu berhubungan langsung dengan agama. Ibadah juga nggak apa-apa sebetulnya. Maksudnya agama nggak apa-apa ya, sholat gitu maksud gua. Hal-hal yang lain banyak gitu. Buat ibu-ibu juga ya, buat bapak gitu. Buat Mana ada yang lucu anak-anak di sana? Menarik kayak apa namanya bikin klinik kesehatan itu, wah itu cakep itu. Iya. Jadi berpusat ke situ gitu loh. Oke. Oke, Mas Boris, mantap. makasih banyak. Thank you semua teman-teman. Semoga berguna buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.